Shalom, selamat pagi. Saya percaya semua kita jemaat Al-Kibor sehat-sehat selalu. Karena saya percaya perlindungan Tuhan nyata atas jemaat Al-Kibor. Amin saudara. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sudah 2 minggu ini kita semua tidak berjumpa di dalam persekutuan seperti biasa kita lakukan di dalam ibadah minggu. Memang kalau dipikir-pikir kadang-kadang timbul kerinduan untuk kita bersama-sama lagi, untuk memuji, untuk memuliakan Tuhan bersama-sama, dan kita bisa merasakan hadirat Tuhan di dalam lawatannya yang luar biasa. Tetapi saudara, kita harus bersabar. Amin saudara. Ini semua adalah untuk kebaikan kita semua, terutama untuk kebaikan bangsa dan negara yang kita cintai ini, Indonesia. Pagi hari ini dalam renungan firman Tuhan berfirman agar para imam mengucapkan berkat bagi bangsa Israel. Mari kita buka ayat firman Tuhan pagi hari ini di dalam Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Kita akan baca bersama-sama. Perikopnya adalah ucapan berkat imam. 22. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia." 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian harus mereka meletakkan namaku, nama Tuhan, atas orang Israel. Maka aku, Tuhan, Adonai, akan memberkati mereka. Saya kasih Tuhan, ucapan berkat yang disampaikan Tuhan kepada Musa untuk diajarkan kepada Harun dan anak-anaknya ini mengingatkan saya secara pribadi supaya hal yang sama saya sebagai imam harus saya lakukan kepada seluruh jemaat Al-Kibor. Dan saya percaya berkat ini akan melindungi saudara dan saya. Apakah isi berkat-berkat itu? Tadi dikatakan di ayat 24, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Sekali lagi, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kata memberkati mengandung arti saudara bahwa ada kehadiran Tuhan, ada tindakan dan kasih Allah memasuki kehidupan kita semua, para jemaat dan umatnya. Kemudian ada kata melindungi. Jadi ada berkat perlindungan di dalam kata melindungi. Pemberian berkat Allah adalah bertujuan untuk melindungi umatnya, saudara dan saya, dari kuasa-kuasa kejahatan dan dari segala sesuatu yang merugikan kehidupan kita semua. Amin saudara. Dan di tengah-tengah dunia yang semakin jahat seperti saat ini, kita membutuhkan berkat perlindungan dari Allah. Sebab hanya Allah, Yesus Kristus, yang sanggup menghindarkan kita dari segala bentuk kuasa si iblis, segala bentuk kejahatan, penyakit sampar, dan segala sakit penyakit menular. Seorang hambanya, Jennifer Evans, saya mendapatkan ini dari WA saudari Jennifer ini mendapatkan pesan dari Tuhan di dalam mimpinya. Dia mengatakan bahwa saya melihat virus corona ini adalah roh yang menimbulkan kekacauan di seluruh dunia. Roh yang menimbulkan kekacauan di dunia ini. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada Jennifer Evans bahwa anak-anaknya, kita semua umatnya diberikan kuasa dan kemenangan atas virus corona, tetapi harus melalui peperangan rohani. Tuhan Yesus mengatakan jangan takut di dalam menghadapi virus corona ini. Kita harus tetap bersukacita. Katakan bersukacita. Kita harus hidup di dalam pengurapan Tuhan setiap hari. Karena saat ini kita sedang berada di dalam latihan, berjalan di dalam kuasa dan mujizat Tuhan. Katakan kita berlatih, berjalan di dalam kuasa dan mujizat Tuhan. Amin.
Saudara, Allah adalah tempat perlindungan yang paling aman. Dan Dia layak diandalkan. Jangan coba-coba mengandalkan manusia atau hamba Tuhan. Kalau beberapa dari kita mendapatkan video ada hamba Tuhan yang masih mengajak kumpul-kumpul ibadah dan mengatakan dengan sombongnya bahwa corona tidak bisa mengenai jemaat ini. Pesan saya, jangan lakukan itu. Karena menurut saya hamba Tuhan tersebut tidak percaya adanya Tuhan. Sebab dia tidak taat akan firman Tuhan. Kenapa saya katakan ini? Alasan saya, bagaimana dia percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan, sedangkan untuk taat kepada pemerintahan NKRI yang kelihatan saja dia tidak mau taat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita semua taat kepada pemerintahan negara Indonesia yang kita cintai ini untuk kebaikan bangsa dan negara kita. Amin, saudara. Karena kita percaya bahwa perlindungan hanya dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, di ayat 25 dikatakan, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Sinar wajah Tuhan itu berarti ada kebaikan hati, ada kehendak baik, dan kasih karunia Allah kepada umatnya. Makanya Dia menyinari menyinari saudara dan saya. Dan kasih karunia Allah adalah pengampunan, kasih, dan kuasa keselamatan. Dengan berkat ini kita boleh merasa yakin bahwa Allah akan mendengar doa setiap kita dan menyelamatkan kita dari musuh, segala penyakit dan dosa-dosa kita. Amin, saudara. Hanya lewat berkat anugerah Allah kita bisa menikmati hidup dan diselamatkan. Katakan amin. Semua hal yang tersedia di dalam berkat anugerah ini tidak akan mungkin bisa kita dapatkan kecuali dengan kasih karunia-Nya. Only by His grace. Hanya oleh kasih karunia-Nya kita mendapatkan semua anugerah-Nya ini, saudara. Karena apa? Semua ini kita dapatkan itu dengan cuma-cuma. Karena harganya sangat mahal. Keselamatan, kasih, anugerah pengampunan, harganya sangat mahal. Dan kita tidak mungkin bisa membelinya. Oleh karena itu, only by His grace. Oleh kasih karunia-Nya itu diberikan kepada saudara dan saya. Itu adalah berkat yang kedua, saudara. Kita mendapatkan kasih karunia, yaitu kasih pengampunan dan keselamatannya. Yang ketiga, di dalam ayat 26 dikatakan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Sekali lagi, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara dikasih Tuhan, wajah menunjukkan kehadiran seseorang. Ketika kita bertatap wajah dengan seseorang, maka kita merasakan kehadiran orang tersebut. Dan raut muka menunjukkan ekspresi seseorang. Amin, saudara. Menghadapkan wajah kepada seseorang berarti ada penegasan, ada jaminan, ada janji, dan ada kehadirannya, perkenanannya kepada orang itu. Amin. Jadi ketika Tuhan mengatakan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, Dia berjanji bahwa ada jaminan bahwa Dia hadir dan Dia berkenan kepada saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkat damai sejahtera ini menyatakan kuasa yang memelihara manusia dan yang akan memberikan damai sejahtera bagi setiap kita yang adalah umatnya. Ketika Allah memandang menghadapkan wajah-Nya kepada seseorang, itu berarti Ia juga berkenan atas orang itu. Dan Dia akan menyelamatkan dia dari kesukaran. Amin, saudara. Damai sejahtera berarti tidak ada kekurangan apa-apa. Dan menerima segala sesuatu yang diperlukan untuk menjadikan hidup ini memiliki harapan. Yaitu harapan akan masa depan. Sebaliknya, bagaimana orang yang kehilangan damai sejahtera?
Kalau damai sejahtera itu hilang, maka akan timbul ketakutan. Ada seorang hamba Tuhan, Charles Siem namanya, berkata bahwa COVID-19 ini adalah roh yang menyerang dunia secara global. Dan roh ini menimbulkan ketakutan, kemarahan, dan kekacauan. Jadi yang sedang kita hadapi adalah roh, roh jahat. Apa yang harus kita lakukan di saat dunia berada dalam ketakutan? Kalahkan ketakutan dengan cara bereaksi dengan benar. Amin, saudara. Semua hal yang negatif harus kita hindari. Contoh berita-berita negatif yang malah membuat kita lemah secara psikis, menyebabkan reaksi psikosomatis, reaksi penyakit akibat pikiran, yang mengakibatkan sistem imun kita menjadi lemah dan kita gampang terserang oleh virus corona itu. Kalahkan ketakutan dengan cara berpikir dengan benar dan tindakan-tindakan yang benar. Amin, saudara. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan dalam peperangan rohani melawan roh ini? Maka saya harus katakan, hiduplah dalam rencana Tuhan. Tetap melekat dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan, lebih merendahkan hati kita. Tetap berdoa, menyembah Dia. Sehari-hari kita harus sempat bernyanyi, memuji Tuhan, menyembah Dia. Tinggikan Dia. Seperti dikatakan di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari-hari ini kita harus kalahkan roh ketakutan, roh intimidasi dan kemarahan yang disebabkan oleh virus corona ini. Saat ini Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Lukas 10 ayat 19 mengatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi hari ini biarlah berkat damai sejahtera menjadi jaminan untuk kita bisa menikmati hidup ini, apapun keadaannya. Seberapapun yang kita punyai, tetap bersyukur. Karena seseorang memiliki damai sejahtera bukan ditentukan dari kekayaannya, kesuksesan hidupnya, dan apapun yang dimilikinya di dunia ini, tetapi karena Tuhan menganugerahkannya kepada setiap kita yang menjadi bagian dari umatnya yang hidup sesuai dengan ketetapan dan rencananya. Hanya lewat berkat anugerah Allah kita bisa menikmati hidup yang ada di dunia ini dan kita diselamatkan. Sekali lagi, berkat Tuhan adalah penyertaan dan perkenanannya. Saya ulang dari Bilangan 6 ayat 24. Dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa Tuhan adalah Yahweh. Tapi orang Yahudi, orang Ibrani menyebutnya dengan Adonai. Saya akan ulangi dari ayat 24. Adonai memberkati engkau dan melindungi engkau. Itu dapat kita anggap ini berkat dari Bapa. Yang kedua, Adonai menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ini dapat kita anggap ini berkat dari Putra. Dan Adonai menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini kita anggap berkat ini dari Roh Kudus. Bapa sudah memberkati saudara dan saya. Putra sudah menyinari semua kita, para umatnya. Dan Roh Kudus menghadapkan wajahnya kepada kita semua. Dan sebagai hasilnya, kita semua terlindungi. Kita menerima anugerah. Dan kita memiliki damai sejahtera di dunia ini. Amin. Tuhan memberkati.